Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Sandi Pratama dengan NIM F1E325069. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi yaitu chapter 5 Dynamic Array. Di sini juga saya telah membuat kode programnya untuk lebih jelas kita mengenal apa itu dynamic array. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan materinya secara singkat terlebih dahulu sebagai pengantar. Pengertian dynamic array. Dynamic array adalah struktur data berupa array yang dapat berubah ukurannya secara otomatis ketika kapasitasnya sudah penuh. Berbeda dengan statistik array yang ukurannya tetap, dynamic array memungkinkan kita menambah elemen tanpa harus menentukan ukuran di awal. Seperti contoh dynamic array itu semisalnya kita memiliki array yang ukurannya ada 4 indeks. Semisal indeksnya sudah penuh, kita ingin memasukkan elemen baru, itu kan tidak bisa. Jadi dynamic array akan menambah kapasitas arraynya. Nah, cara kerja dari dynamic array itu data disimpan dalam array biasa. Jika penuh, dibuat array baru dan kapasitas lebih besar. Data lama disalin ke array yang baru tersebut, lalu elemen baru ditambahkan. Nah, masalah utama pada dynamic array, jika ingin menambah elemen, kita harus membuat array baru. Jadi tentunya kapasitasnya lebih besar. Yang kedua yaitu menyalin semua elemen lama, lalu menambahkan elemen baru. Proses ini disebut dengan resize dan membutuhkan waktu O (n) karena harus menyalin semua data. Bagaimana strategi penambahan kapasitasnya? Di sini ada 3, yaitu tambah satu elemen. Setiap penuh kapasitas bertambah 1. Contoh, seperti tadi array-nya ada 4, maka dia akan menambah kapasitasnya sebanyak 1. Dan jika penuh lagi, maka menambah 1 lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, kelemahan pada strategi ini yaitu terlalu sering resize. Kedua, terlalu banyak proses copy. Nah, yang ketiga, sangat tidak efisien. Kompleksitasnya yaitu ON pangkat 2. Nah, pada strategi kedua yaitu tambah tetap atau plus K. Setiap penuh kapasitas ditambah sebanyak jumlah tetap, misalnya ditambah dengan 5. Jadi semisalnya array-nya ada 5, jika penuh maka dia akan menambah sebanyak 5, jadi total array-nya ada 10. Jika penuh dia akan bertambah lagi sebanyak 5, jadi ada 15, dan begitu seterusnya. Nah, kelebihannya yaitu tidak terlalu sering resize. Yang kedua, lebih baik dari si plus 1. Nah, di sini juga kekurangannya yaitu masih kurang efisien jika datanya bertambah cukup banyak. Yang kedua, tetap sering melakukan copy data. Nah, pada cara ketiga yaitu doubling atau dikali dengan 2. Setiap penuh kapasitas dikali dengan 2. Contohnya, pada array awal tadi yang 4, jika penuh dia akan dikali dengan 2. Jadi 4 dikali 2 jadi 8. Nah, jika penuh lagi akan bertambah jadi 16. Nah, jika penuh lagi akan bertambah 32. Dan seterusnya. Kelebihan dari strategi ini yaitu resize jauh lebih panjang, jumlah copy lebih sedikit, dan ini sangat efisien untuk data yang besar. Nah, kita lanjut ke amortize analysis, yaitu pada doubling. Walaupun resize membutuhkan waktu ON, tetapi resize tidak terlalu sering terjadi saat penambahan. Memang mahal karena harus mengcopy banyak data, tetapi itu terjadi jarang karena kapasitasnya yang besar ditambah.
Nah, cara kerja dynamic array, misal kapasitas tadi yang awalnya 5, tambah 1 masuk, tambah 2 masuk, tambah 3 masuk, tambah 4 masuk, tambah 5 masuk. Nah, disitu kan posisinya penuh. Lalu kita akan membuat array baru, jadi ukurannya 10. Copy 5 array yang sebelumnya ke array yang baru. Lalu kita masukkan array ke-6 yang sebelumnya tadi penuh. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari dynamic array ini yaitu ukurannya fleksibel, tidak dinamis. Akses elemen cepat yaitu O1. Efisien jika menggunakan doubling. Kekurangannya, resize menambah waktu besar atau sementara. Membutuhkan memori tambahan saat proses copy. Kurang efisien untuk insert di tengah. Nah, di sini juga ada operasi delete, yaitu menghapus suatu elemen pada array. Misalkan kita punya array yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Hapus elemen kedua, indeks kedua yaitu tadi 30. Nah, setelah dihapus, geser semua elemen yang setelahnya atau sesudah 30 tersebut ke kiri. Nah, di sini ada kompleksitas delete, yaitu harus menggeser elemen. Jadi ON, yaitu sebanyak mana elemen tersebut. Semakin depan posisi yang dihapus, semakin banyak yang kita akan geser. Nah, masalah setelah banyak delete, jika kita banyak melakukan elemen yang dihapus, kapasitasnya tetap besar, lalu memorinya terbuang. Nah, solusinya yaitu shrinking, mengecil array. Jika size lebih kecil dari kapasitas yang dibagi dengan 4, maka kapasitas dibagi menjadi 2 untuk mengecil ukuran array tersebut. Nah, cukup sekian dari pengantar saya mengenai doubling dynamic array. Kita akan lanjut ke kode programnya. Oke, sekarang saya telah berada di dalam kode programnya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai dynamic array, bagaimana alurnya dan bagaimana cara dynamic array ini bekerja. Kelas dynamic array. Dynamic array ini adalah sebuah kelas yang membuat array dinamis, yang artinya itu array ini bisa bertambah besar atau mengecil secara otomatis sesuai kebutuhan, sehingga kita lebih hemat memori dibandingkan array yang biasa yang ukurannya tetap. Nah, di sini ada fungsi pertama yaitu def init self init. Inisial kapasitinya sama dengan 1. Nah, fungsi ini dijalankan otomatis saat kita membuat objek baru. Pada self array, yaitu membuat sebuah array dengan ukuran awalnya 1. Karena ini dikali dengan inisial capacity sama dengan 1. Self capacity yaitu menyimpan ukuran maksimal array tersebut. Nah, dari sini apa kita ketahui inisial kapasitinya sama dengan 1. Jadi ini 1. Nah, untuk self size sama dengan 0, yaitu menyimpan jumlah elemen yang benar-benar yang awalnya itu 0 sebagai nilai sementara. Lanjut ke fungsi kedua yaitu def double size. Fungsi ini tujuannya untuk menggandakan kapasitas array ketika arraynya sudah penuh. New capacity sama dengan self capacity kali 2. Kapasitas baru dihitung sama dengan kapasitas lama dikali dengan 2. Misalnya ini 2 dikali dengan 2, jadi kapasitas array barunya jadi 4. Seperti itu. Nah, pada new array yaitu membuat array baru yang lebih besar tetapi masih kosong. Jadi yang sebelumnya
tetap ada. Nah, lanjut ke for perulangan, yaitu menyalin semua elemen dari array lama ke array baru. Save array sama dengan new array, mengganti array lama dengan array yang baru. Lalu kita akan melakukan save capacity sama dengan new capacity, yaitu update kapasitas menjadi yang baru. Karena kita sudah melakukan update pada new capacity ini, jadi kita perlu update nilainya. Nah, lanjut ke def half size, yaitu membagi array ketika banyak yang kosong dalam array tersebut ketika kita melakukan delete. New capacity sama dengan self capacity dibagi dengan 2, yaitu kapasitas baru sama dengan kapasitas lama yang dibagikan 2. Sama seperti yang ini, cuma bedanya ini dibagi jadi 2. New array jadi kosong dikali dengan kapasitas yang baru. Di sini kita melakukan perulangan untuk menyalin semua elemen yang masih ada ke array yang baru. Nah, di sini kita self array sama dengan new array, self capacity sama dengan new capacity, sama seperti kasusnya double size. Nah, lanjut ke fungsi insert. Tujuan fungsi ini yaitu menambahkan elemen ke dalam array. Pertama, if self size lebih besar sama dengan self capacity. Nah, kita akan melakukan pengecekan dulu apakah array sudah penuh. Jika iya, kita akan memanggil fungsi double size untuk memperbesar ukuran array tersebut. Jika tidak, kita akan lanjut. Di sini self array sama self size sama dengan value. Masukkan nilai baru ke posisi size. Lalu self size plus sama dengan 1 ditambah sebanyak 1. Lanjut ke fungsi find, mencari. Fungsi ini gunanya untuk sesuai namanya, yaitu mencari elemen pada suatu indeks. Di sini kita melakukan looping dari indeks 0 sampai ukuran dari array tersebut sendiri. If self array i sama dengan target, kalau ketemu nilai yang sama dengan target, langsung kembalikan indeksnya. Misalnya ada 5 elemen dalam satu array, kita minta cari angka 2. Dalam array tersebut ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, angka 2 ada pada indeks 1. Maka indeksnya akan diberitahu. Di indeks pertama nilai tersebut berada. Seperti itu. Nah, lanjut ke fungsi ke delete. Nah, sesuai namanya, fungsi ini gunanya untuk menghapus elemen pada suatu array. Pertama itu kita mencari dulu posisi nilai yang akan kita hapus. Lalu di sini ada jika indeks is none. Jika tidak ditemukan, maka akan return false. Jika ditemukan, geser semua elemen yang di sebelah kanan dari nilai tersebut yang kita hapus ke kiri. Lalu self array self size ini 1 sama dengan non, kosongkan posisi paling akhir dengan non. Self size dikurang sama dengan 1, dikurangi sebanyak dengan 1. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah perlu mengecilkan array.
Jika iya, maka kita akan memanggil fungsi half size untuk mengecilkan array agar tidak terlalu berat. Return true. Def string, return string. Size. Kita akan langsung masuk ke bagaimana kode ini akan bekerja. Kita akan kodenya. Nah, di sini apa kita lihat terdapat elemen yaitu 10, 20, 30, 40. Nah, kita mau menghapus angka 20 AR delete. Kita memanggil fungsi delete 20 print AR. Nah, saat sudah dihapus, maka posisi 30, 40 ini akan ke kiri. Nah, kita akan melakukan pencarian, mencari nilai 30. Index sama dengan mencari find 30. Jadi 30. Nah, ditemukan di indeks berapa dia? Indeks 1. Nah, kita mau menghapus lagi. Menghapus 10. Nah, jadi semua angka sesudah 10 tersebut akan ke kiri. Nah, di sini saya sudah membuat codingan juga untuk melihat bagaimana sih alur dari penambahan array yaitu double size ada di codingan ini. Ya benar. Nah, ini kita akan melihat secara visual bagaimana sih array tersebut akan bertambah. Nah, isi array 11. Di sini saya membuat kapasitas array awalnya itu 2. Array 11. Nah, di sini saya sudah membuat mengisi apa saja yang ada dalam array tersebut. 11, 6. Nah, di sini kan kita dapat ketahui ini sudah penuh. Maka dia akan resize dari 2 ke 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, maka dia akan lanjut terus. 11 maksudnya menyalin array lama lalu meng-paste-nya di array yang baru. Lalu menambahkan elemen baru 32 tambahkan 0. Nah, saat penuh dia akan resize lagi 4 ke 8 dan begitu seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai dynamic array ini. Jika ada perkataan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar mengenai dynamic array tersebut. Oleh karena itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.